Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 yang beranggotakan Mega Pratiwi, Anis Arifianti, Wiwi Widiwardani, dan Yuda Yaki Auladi akan menjelaskan tentang kasus 5. Kasus ini merupakan kelanjutan dari ilustrasi yang dijelaskan pada skenario 2 dari kasus 2, yaitu pada 2 Januari 2020. PT Perkasa telah membeli 80% saham PT Cemara dengan harga pembelian sebesar 5.500 juta rupiah. Berikut ini disajikan neraca saldo PT Perkasa dan PT Cemara per tanggal 31 Desember 2020. Selisih antara nilai pembelian dan nilai buku yang timbul pada tanggal 2 Januari 2020 tersebut diatribusikan terhadap hal-hal berikut. 1. Selisih nilai pasar bangunan. Nilai buku bangunan sebesar 2.220 juta rupiah dan nilai wajar bangunan sebesar 2.970 juta rupiah. 2. Selisih nilai pasar tanah. Nilai buku tanah sebesar 800 juta dan nilai wajar tanah sebesar 1.200 juta rupiah. Yang ketiga, goodwill diakui untuk sisanya. Pada umumnya, mesin disusutkan selama 5 tahun, bangunan disusutkan selama 10 tahun, sedangkan goodwill tidak diamortisasikan sesuai PSAK 15. Selama tahun 2020, PT Cemara mengumumkan laba bersih sebesar 1.600 juta rupiah dan dividen tunai sebesar 500 juta selama tahun 2020. Tugas 1. Buatlah jurnal eliminasi konsolidasi yang diperlukan. Nilai investasi sebesar 5.500 juta rupiah. Nilai buku saham biasa sebesar 2 miliar. Saldo laba sebesar 8.800 juta rupiah. Agio saham biasa sebesar 800 juta. Total nilai buku sebesar 5.600 juta rupiah. Porsi kepemilikan 80%. Nilai buku atas kepemilikan akuisisi sebesar 4.480 juta rupiah. Perbedaan antara nilai investasi dan nilai buku sebesar 1.020 juta rupiah. Dari 5.500 juta rupiah dikurangi 4.480 juta rupiah. Dari perhitungan tersebut, maka jurnal yang dicatat adalah pada bagian debit dicatat saham biasa sebesar 1.600 juta rupiah. Saldo laba 2.240 juta rupiah. Agio saham biasa sebesar 640 juta, diferensial sebesar 1.020 juta rupiah. Dan pada bagian kredit dicatat investasi pada PT Cemara sebesar 5.500 juta rupiah. Selanjutnya, pengalokasian diferensial pada aset teridentifikasi menggunakan jurnal sebagai berikut. Pada bagian debit ada bangunan sebesar 600 juta, tanah sebesar 320 juta, goodwill sebesar 100 juta. Dan pada bagian kredit ada diferensial sebesar 1.020 juta. Mencatat penerimaan dividen dari PT Cemara. Kas pada investasi di PT Cemara sebesar 400 juta. Dari 500 juta kali 80%. Mencatat pengakuan penghasilan dari PT Cemara.
investasi di PT Cemara. Pada bagian laba atas PT Cemara sebesar 1.280 juta rupiah. Dari 1.600 juta dikali 80%. Menyesuaikan diferensial terkait bangunan. Investasi di PT Cemara pada bagian laba atas PT Cemara sebesar 75 juta. Dari 750 juta dikali 100% dibagi 10 tahun. Menyesuaikan diferensial terkait tanah. Bagian laba atas PT Cemara pada investasi di PT Cemara sebesar 400 juta. Dari 400 juta kali 100%. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pada nomor 3. Buatlah kertas kerja konsolidasi berdasarkan informasi laporan posisi keuangan di atas. Kertas kerja konsolidasi PT Perkasa dan entitas anak per 31 Desember 2020. Untuk akun penjualan, pada neraca saldo PT Perkasa sebesar 6.450 juta rupiah. Untuk PT Cemara sebesar 4.815 juta rupiah. Pada jurnal eliminasinya tidak ada. Untuk konsolidasian total sebesar 11.265 juta rupiah. Untuk akun penghasilan dari anak usaha, pada neraca saldo PT Perkasa sebesar 1.280 juta rupiah. Untuk PT Cemara tidak ada. Untuk jurnal eliminasi sebesar 1.680 juta rupiah. Dan untuk konsolidasian sebesar 400 juta rupiah, selisih dari jurnal eliminasi dan neraca saldo. Untuk total kreditnya dari PT Perkasa sebesar 7.730 juta rupiah. Untuk dari PT Cemara 4.815 juta rupiah. Dan untuk konsolidasian sebesar 10.865 juta rupiah. Untuk akun beban pokok penjualan, pada neraca saldo PT Perkasa sebesar 3.210 juta rupiah. Pada PT Cemara 2.400 juta rupiah. Untuk jurnal eliminasi tidak ada. Untuk konsolidasian total sebesar 5.610 juta rupiah. Kemudian untuk akun beban operasional, pada neraca saldo PT Perkasa sebesar 1.070 juta rupiah. Dan untuk PT Cemara sebesar 540 juta rupiah. Untuk total jurnal eliminasi tidak ada. Untuk konsolidasian total sebesar 1.610 juta rupiah. Kemudian untuk akun beban penyusutan, pada neraca saldo PT Perkasa sebesar 375 juta rupiah. Kemudian pada PT Cemara sebesar 275 juta rupiah. Untuk jurnal eliminasi pada sisi kredit sebesar 75 juta rupiah. Untuk konsolidasian total sebesar 575 juta rupiah. Untuk total debitnya pada neraca saldo PT Perkasa sebesar 4.655 juta rupiah. Kemudian untuk PT Cemara sebesar 3.215 juta rupiah. Untuk jurnal eliminasi tidak ada. Kemudian untuk konsolidasian total sebesar 7.795 juta rupiah. Kemudian untuk akun bagian laba non pengendali, untuk neraca saldo baik PT Perkasa maupun PT Cemara tidak ada. Untuk jurnal eliminasi pada sisi debit sebesar 420 juta rupiah. Dan untuk konsolidasian total 420 juta rupiah.
Kemudian untuk akun laba rugi bersih pada neraca saldo PT Perkasa sebesar 3.075 miliar rupiah dan untuk PT Cemara sebesar 1.600 miliar rupiah. Untuk jurnal eliminasi pada sisi debit sebesar 2.100 miliar rupiah dan untuk sisi kredit sebesar 75 juta rupiah. Untuk sisi konsolidasian sebesar 3.070 juta rupiah. Untuk akun saldo laba awal pada neraca saldo PT Perkasa sebesar 3.500 juta rupiah dan untuk PT Cemara sebesar 2.800 juta rupiah. Untuk jurnal eliminasi pada sisi debit sebesar 2.240 juta rupiah dan untuk konsolidasian sebesar 4.060 juta rupiah. Kemudian untuk akun laba bersih dari neraca saldo PT Perkasa sebesar 3.075 juta rupiah dan PT Cemara 1.600 juta rupiah. Pada jurnal eliminasi pada sisi debit sebesar 2.100 juta rupiah dan pada sisi kredit sebesar 75 juta rupiah. Untuk konsolidasian sebesar 3.070 juta rupiah. Kemudian untuk akun dividen pada neraca saldo PT Perkasa sebesar 500 juta rupiah, pada PT Cemara sebesar 400 juta rupiah. Untuk jurnal eliminasinya pada sisi kredit sebesar 400 juta rupiah dan konsolidasian sebesar 500 juta rupiah. Untuk saldo laba akhir pada neraca saldo PT Perkasa sebesar 6.075 juta rupiah dan PT Cemara 4 miliar rupiah. Untuk jurnal eliminasi pada sisi debit sebesar 4.340 juta rupiah, pada sisi kredit sebesar 575 juta rupiah. Untuk konsolidasian total sebesar 6.530 juta rupiah. Saldo kas pada PT Perkasa sebesar 860 juta rupiah, pada PT Cemara sebesar 920 juta rupiah. Tidak ada jurnal eliminasi. Konsolidasinya 1.785 juta rupiah. Piutang usaha pada PT Perkasa 800 juta rupiah, pada PT Cemara sebesar 1.100 juta rupiah. Tidak ada jurnal eliminasi. Konsolidasinya 1.900 juta rupiah. Persediaan pada PT Perkasa sebesar 650 juta rupiah. PT Cemara sebesar 1.150 juta rupiah. Tidak ada jurnal eliminasi. Konsolidasinya 1.800 juta rupiah. Tanah PT Perkasa sebesar 2.500 juta rupiah, PT Cemara sebesar 800 juta rupiah. Jurnal eliminasi debit sebesar 320 juta rupiah. Konsolidasinya 3.620 juta rupiah. Bangunan PT Perkasa sebesar 4.500 juta rupiah. PT Cemara sebesar 3.700 juta rupiah. Jurnal eliminasi debit sebesar 600 juta rupiah dan konsolidasinya sebesar 8.800 juta rupiah. Mesin PT Perkasa sebesar 3 miliar, PT Cemara sebesar 1.800 juta. Tidak ada jurnal eliminasi. Konsolidasinya 4.800 juta rupiah. Akumulasi penyusutan PT Perkasa sebesar 1.500 juta, PT Cemara sebesar 1.775 juta,
Jurnal eliminasi debit 75 juta. Jadi konsolidasinya sebesar 3.200.000.000 rupiah. Investasi saham PT Cemara pada PT Perkasa sebesar 6.460.000.000 rupiah. Jurnal eliminasinya bagian kredit sebesar 1.280.000.000 rupiah dan 4.480.000.000 rupiah. Jadi konsolidasiannya sebesar 700 juta rupiah. Goodwill pada jurnal eliminasi ada 100 juta rupiah bagian debit. Jadi konsolidasiannya 100 juta rupiah. Diferensial pada jurnal eliminasi debit 1.020.000.000 rupiah, kredit 1.020.000.000 rupiah. Konsolidasiannya 0. Total aset pada PT Perkasa sebesar 17.275.000.000 rupiah. Total aset pada PT Cemara sebesar 7.695.000.000 rupiah. Dan konsolidasinya sebesar 20.305.000.000 rupiah. Utang usaha pada PT Perkasa sebesar 950 juta rupiah, pada PT Cemara sebesar 620 juta rupiah. Tidak ada jurnal eliminasi. Konsolidasinya 1.570 juta rupiah. Utang lain-lain PT Perkasa sebesar 750 juta rupiah, PT Cemara sebesar 275 juta rupiah. Tidak ada jurnal eliminasi. Konsolidasinya 1.025 juta rupiah. Saham biasa PT Perkasa sebesar 3 miliar, PT Cemara sebesar 2 miliar. Jurnal eliminasi bagian debit sebesar 1.600.000.000 rupiah. Konsolidasinya 3.400.000.000 rupiah. Agio saham pada PT Perkasa sebesar 6.500.000.000 rupiah. PT Cemara sebesar 800 juta rupiah. Jurnal eliminasi debit 640 juta rupiah. Konsolidasinya 6.660.000.000 rupiah. Saldo laba pada PT Perkasa sebesar 6.075 juta rupiah. Pada PT Cemara sebesar 4 miliar. Jurnal eliminasinya bagian debit sebesar 4.340 juta rupiah dan bagian kredit sebesar 575 juta rupiah. Dan konsolidasinya sebesar 6.310 juta rupiah. Kepentingan non pengendali pada jurnal eliminasi bagian kredit ada sebesar 320 juta rupiah dan 1.020 juta rupiah. Jadi konsolidasinya sebesar 1.340 juta rupiah. Total liabilitas dan ekuitas pada PT Perkasa sebesar 17.275 juta rupiah. Pada PT Cemara sebesar 7.695 juta rupiah. Jurnal eliminasi tidak ada dan konsolidasinya sebesar 20.305 juta rupiah. Demikian presentasi dari kelompok kami, penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.